Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'usri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah salat maghrib Masjid Syuhada yang sama-sama dirahmati Allah, marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat serta hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita kembali hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling banyak kita sebut namanya setiap hari. Semoga salawat dan salam kepada beliau beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan pengikut-pengikutnya sampai kelak yaumil qiyamah. Jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan ini kembali kita akan coba menelusuri perjalanan hidup sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagian menyebutnya. Dan ini bagian dari sirah nabawiyah, perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada para sahabat-sahabatnya. Dan pembahasan sirah nabawiyah kita di Masjid Syuhada ini yang saya isi itu sejak tahun 2014 sampai hari ini tahun 2023. Itu udah hampir 9 tahun kita membahas sirah nabawiyah dan sudah sampai ke sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang keempat. Nah, tentu masih panjang kalau kita akan meneladani para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Dan tentu diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Beberapa waktu yang lalu sudah kita membahas perjalanan hidup sejak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sampailah kita kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau ini bukan hanya sekadar sahabat Rasulullah, tapi juga menantu Rasulullah,
dan sepupu Rasulullah. Jadi sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan inilah sahabat Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah kehidupannya, karena memang dalam sejarah Ali bin Abi Thalib yang disebut juga karramallahu wajhah. Ada yang menyebut, memang dalam beberapa riwayat disebut karramallahu wajhah. Jadi Ali bin Abi Thalib ini beda dengan sahabat yang lain karena ada sebutan istimewa yang disebut dengan karramallahu wajhah, semoga wajahnya dimuliakan. Bisa juga disebut radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Kalau kita telusuri perjalanan hidup dari Ali bin Abi Thalib ini, banyak referensi-referensi yang bisa kita temukan di dalamnya, karena memang Ali bin Abi Thalib ini juga ternyata perawi hadis. Lebih 580 hadis dia riwayatkan. Dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib karena memang jauh muda dibanding sahabat-sahabat yang lain, sehingga banyak bergelut dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah saudara dari Abdullah, ayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayahnya Ali bin Abi Thalib ini adalah bersaudara dengan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seayah dan seibu dibanding dengan saudara-saudara bapaknya yang lain itu beda ibu. Di antaranya Hamzah. Itu beda ibu dengan Abdullah. Kemudian Al-Abbas, Abu Lahab, itu beda ibu. Tapi Abdullah dengan Abu Thalib itu satu ayah dan satu ibu, sehingga sangat dekat sekali persaudaraan antara Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejak kecil memang dipelihara oleh Abu Thalib, ayah dari Ali bin Abi Thalib. Baru Rasulullah itu terpisah setelah menikah dengan Siti Khadijah. Baru dia terpisah dengan, lepas dari pemeliharaan Abu Thalib. Abu Thalib itu punya istri yang banyak. Ada menyeratkan sampai 5 istrinya. Tapi ibu dari Ali bin Abi Thalib itu namanya Fatimah, sama namanya dengan istrinya Ali bin Abi Thalib juga, Fatimah. Ini luar biasa, sama nama mamanya dengan nama istrinya. Jadi istrinya Abu Thalib itu namanya Fatimah. Dia adalah ibu dari Ali bin Abi Thalib. Sementara Ali bin Abi Thalib itu punya istri yang bernama Fatimah, putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Fatimah ini serumah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengenal pribadi dan akhlak, tingkah laku dari Rasulullah sejak kecil, sehingga dia bercita-cita, berkeinginan memiliki putra juga sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Fatimah itu datang ke patung Hubal untuk berdoa supaya dikaruniai anak yang sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah. Nah, ketika Abu Thalib ini memiliki anak yang bernama Ali bin Abi Thalib ini, kebetulan pada saat itu terjadi krisis ekonomi di kalangan orang-orang Quraisy. Sementara kita ketahui Abu Thalib ini memiliki beberapa orang anak.
Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal ini, maka berdiskusilah Rasulullah beserta Siti Khadijah sebagai istrinya. Apa yang harus kita lakukan untuk membantu pamannya ini? Maka pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kenabian dia mendatangi Hamzah untuk membicarakan ini. Pamannya dia datangi, bagaimana caranya supaya kita membantu pamannya Abu Thalib. Maka dalam pertemuan itu dia berkesimpulan sebaiknya kita bantu Abu Thalib dengan cara mengambil untuk kita pelihara anak-anaknya Abu Thalib. Maka pada saat itulah Rasulullah mendatangi pamannya Abu Thalib dan menyampaikan niatnya untuk memelihara Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat ada yang mengatakan pada saat itu usia Ali bin Abi Thalib sekitar 5 sampai 6 tahun. Dan selisih usia Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib itu sekitar 32 tahun. Jadi ketika Rasulullah Muhammad berusia 32 tahun, lahirlah Ali bin Abi Thalib. Jadi selisihnya cukup jauh. Makanya ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, itu usia Ali bin Abi Thalib udah mencapai 20 tahunan. Karena selisihnya Rasulullah hijrah di usia 53 tahun. Jadi sekitar umur 20 tahun, ada yang mengatakan 21 tahun. Nah, dalam beberapa riwayat disebutkan sejak berada di rumahnya di rumahnya Rasulullah, itu memang Ali bin Abi Thalib sepenuhnya dalam didikan Rasulullah. Bahkan ketika wahyu diturunkan, itu Ali bin Abi Thalib sudah serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah meminta kepada Ali bin Abi Thalib itu belajar menulis dan membaca. Jadi didikan luar biasa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat juga disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ketika wahyu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Senin, maka saya masuk Islam hari Selasa. Itu ada riwayatnya seperti itu. Jadi maka kalau ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, memang ada riwayatnya. Karena ketika wahyu turun hari Senin, malam Senin, hari Senin, Ali bin Abi Thalib sudah menyatakan diri sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan anak-anak atau remaja. Meskipun ada yang menyatakan dari kalangan dewasa, itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan wanita adalah Siti Khadijah. Pergulatan hidup Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyertai Rasulullah ketika saat-saat wahyu diturunkan. Dan Ali bin Abi Thalib sudah dibawa oleh Rasulullah untuk diajari sholat. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilajari oleh malaikat Jibril tentang tata cara berwudu dan tata cara sholat. Maka Rasulullah juga mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib cara melaksanakan ibadah sholat. Nah, karena pada saat itu Rasulullah belum punya pengikut yang banyak, maka pelaksanaan ibadah sholat itu memang secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah. Karena ibadah yang ada pada saat itu memang ibadah sholat. Belum ada ibadah zakat, belum ada ibadah haji. Karena itu turunnya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi sholat itu sudah ada. Ketika wahyu turun,
itu perintah sholat itu sudah ada. Karena memang sholat itu sejak nabi-nabi terdahulu itu sudah melaksanakan ibadah sholat. Meskipun sholat yang sempurna 5 kali sehari semalam itu turun pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu perintah sholat hanya dilakukan pada saat pagi hari dan sore hari. Ada yang mengatakan juga riwayatnya malam hari. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat secara diam-diam, pernah pada suatu ketika Rasulullah sedang salat di suatu bukit bersama Ali bin Abi Thalib. Secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Ternyata diketahui oleh ayahnya Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib mengetahui, lalu memanggil anaknya Ali bin Abi Thalib dan bertanya secara bijak. Karena selama ini memang Abu Thalib tidak pernah melihat orang melakukan ibadah dengan cara ruku dan sujud. Karena selama ini hanya menyembah patung yang ada. Nah, ketika dia mengetahui anaknya sedang sujud bersama Rasulullah, maka dia panggil anaknya dan dia tanya, apa yang kau lakukan itu? Nah, pada saat itu Ali bin Abi Thalib yang masih kecil, masih anak-anak, sudah berani menyampaikan bahwa itulah yang disebut dengan sholat. Dan itu adalah perintah, dan saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Muhammad sebagai Nabi. Terkejut ayahnya, tapi karena saking bijaksananya Abu Thalib, dia tidak memarahi Ali bin Abi Thalib, tapi justru menyampaikan kepada anaknya, teruslah engkau mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pada saat itu Abu Thalib sulit menerima, karena ini adalah ajaran baru pada saat itu, tidak ditemukan oleh orang-orang Quraisy selain apa yang dia saksikan. Jemaah yang dirahmati Allah, nah, perjalanan hidup selanjutnya Ali bin Abi Thalib merasakan bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mulai menegakkan dakwah Islam. Rasulullah menghadapi tantangan luar biasa dari orang-orang Quraisy yang notabene adalah paman-pamannya sendiri. Bayangkan ketika Rasulullah sedang mulai sholat di depan Ka'bah, itu Abu Jahal dan Abu Lahab sedang melakukan penghinaan yang luar biasa kepada Rasulullah. Dia ambil perut onta lalu dia tindiskan ke kepalanya Rasulullah. Maka Ali yang kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa, tapi datang kepada Fatimah menyampaikan bahwa ayahmu sedang mendapatkan hinaan di depan Ka'bah. Maka Fatimah datang menolong ayahnya pada saat itu. Demikian juga perjuangan-perjuangan dakwah yang begitu beratnya dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan oleh Ali bin Abi Thalib, karena beliaulah yang selalu mendampingi hidup dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan hijrah. Ini sebentar lagi kita memasuki apa yang disebut dengan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram. Sebenarnya hijrahnya Rasulullah bukan bulan Muharram, tapi terjadi di bulan Rabiul Awal. Cuma Muharram itu momentumnya dipakai sebagai tahun Hijriah. Maka momentum 1 Muharram itu disebut dengan awal dimulainya tahun Hijriah itu. Nah, disinilah cerita-cerita menarik yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin melakukan hijrah. Dan yang cukup berperan dalam hijrah Rasulullah ketika Rasulullah keluar dari rumahnya pada malam itu, pada malam Jumat,
pada tanggal 27 sebelum Rabiul Awal, karena 1 Rabiul Awal itu keluar dari Gua Sur. Nah, detik-detik ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin keluar dari rumahnya, maka orang yang berani menempati tempat tidurnya Rasulullah, yang pada saat itu Rasulullah berada dalam ancaman yang luar biasa, ancaman pembunuhan. Pada saat algojo yang sudah ditugaskan, hasil keputusan rapat di Darun Nadwah, 12 orang algojo siap membantai Rasulullah pada malam itu. Dan Ali mengetahui kalau Rasulullah ini berada di dalam ancaman. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Ali bin Abi Thalib agar menggantikan posisinya di tempat tidurnya Rasulullah, maka Ali bin Abi Thalib siap. Inilah sosok pemberani, kesatria dan cerdas yang luar biasa, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan dia tidak menyertai hijrahnya Rasulullah pada malam itu, tapi justru dia menggantikan posisi tempat tidurnya Rasulullah. Dan tempat tidurnya Rasulullah ini selalu dipantau oleh orang-orang yang ingin membunuhnya pada malam itu. Tapi dengan siasat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada malam itu Rasulullah keluar dari rumahnya dan menaburi pasir di muka kepalanya orang-orang Quraisy yang ingin membunuhnya, dengan kalimat wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Itu yang dibaca oleh Rasulullah ketika menghamburkan pasir di kepala-kepalanya orang-orang Quraisy yang ingin membunuhnya. Allah menutup pandangan mereka sehingga fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Dan Rasulullah lolos ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka tempat tidurnya Rasulullah itu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga setelah menjelang fajar, sudah hampir kesiangan, sudah tidak sabar algojo ini, maka mereka membuka selimut yang ada di tempat tidurnya Rasulullah. Ternyata adalah Ali bin Abi Thalib. Inilah sosok pemberani yang siap mengorbankan nyawanya demi membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya pada saat itu para calon pembunuh Rasulullah ini menimpaskan pedangnya, maka selesailah Ali bin Abi Thalib. Dan pada saat Rasulullah keluar, dia sudah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib agar jangan meninggalkan Mekah, karena ada barang-barang titipan orang-orang Quraisy yang menitipkan barang kepada Rasulullah. Maka ditugaskanlah Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang hijrah. Dan 3 hari setelah peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Ali bin Abi Thalib membawa keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut hijrah. Dan dalam sejarah, karena ada 14 orang yang dikawal oleh Ali bin Abi Thalib menuju Kuba, dalam perjalanan itu kendaraan yang digunakan sangat terbatas, onta yang digunakan tidak cukup, sehingga disebutkan dalam riwayat itu Ali bin Abi Thalib dari Mekah hijrah dalam keadaan berjalan kaki. Dapat kita bayangkan jarak antara Mekah dan Madinah itu sekitar 480 km, hampir 500 kilo. Kalau dihitung-hitung mungkin Samarinda Banjarmasin. Itu perjalanan Mekah Madinah ini cukup jauh. Apalagi kalau ditempuh dengan berjalan kaki. Tapi itu dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib yang juga nanti menjadi menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah hijrah di Madinah.
Inilah salah satu kehebatan dari Ali bin Abi Thalib, rela berjalan kaki demi mengawal keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Kuba pada saat itu. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ketika itulah Ali bin Abi Thalib selalu beserta Rasulullah. Sesampai di Madinah pun selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib ini sering juga diberi gelar oleh Rasulullah namanya Abu Turab, bapak tanah. Abu Turab. Kenapa Ali bin Abi Thalib ini disebut Abu Turab, bapak tanah? Rasulullah sendiri menggelari Ali bin Abi Thalib Abu Turab, bapak tanah. Kenapa? Pernah pada suatu hari, itu cerita berikutnya, ketika terjadi keributan, ya pertengkaran antara Ali dan Fatimah. Biasa suami istri biasa terjadi pertengkaran. Rupanya Ali mengalah, tidak mau memperpanjang perdebatannya dengan Fatimah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib melarikan diri ke masjid. Istirahat di masjid. Jadi bagus juga kalau sedang ribut dengan mamanya, ya lari ke masjid aja, mencari ketenangan. Nah, ketika itu Rasulullah datang ke rumah Fatimah. Di mana anak pamanmu? Kata Rasulullah. Kata Fatimah sedang berada di masjid. Maka Rasulullah mendatangi Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah melihat apa yang terjadi, ternyata seluruh badannya Ali bin Abi Thalib ini penuh lumpur tanah. Karena mungkin berbaring di tempat yang ada tanahnya, sehingga terlihatlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai pada saat itulah Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Rasulullah Abu Turab. Dan Ali senang dipanggil dengan panggilan itu. Meskipun juga sering kita mendengar karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib diberi gelar karramallahu wajhah. Semoga wajahnya dimuliakan oleh Allah. Karena memang dalam sejarahnya Ali bin Abi Thalib tidak pernah menyembah berhala. Wajahnya tidak pernah menyentuh berhala. Dan pernah dalam suatu hari terjadi peperangan. Apa yang terjadi? Ketika Ali bin Abi Thalib ingin membunuh musuhnya itu, ternyata terlihat kemaluannya. Pada saat itulah Ali bin Abi Thalib tidak jadi membunuh, karena dia tidak mau melihat kemaluan. Dan ada riwayat mengatakan Ali bin Abi Thalib juga menghindari untuk melihat kemaluannya sendiri, makanya diberi gelar karramallahu wajah. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Madinah, kita ketahui terjadi beberapa kali peperangan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hampir semua peperangan yang pernah terjadi di zaman Rasulullah itu selalu diikuti oleh Ali bin Abi Thalib. Dan salah satu keistimewaan Ali bin Abi Thalib dalam peperangan selalu berdiri paling depan. Dan terjadi kebiasaan orang-orang Arab, kalau terjadi perang, sebelum terjadi perang kecamuk perang, itu selalu ada perang tanding. Didahului oleh perang tanding, bisa berduel, bisa berkelompok bertiga. Nah, dalam beberapa riwayat itu disebutkan ketika terjadi perang-perang itu, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, itu selalu diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, kecuali perang Tabuk. Dalam perang Tabuk Ali bin Abi Thalib tidak ikut. Kenapa? Dia diminta oleh Rasulullah untuk menjaga kota Madinah pada saat Rasulullah keluar menuju Tabuk. Maka dipercaya Ali menjadi penjaga kota Madinah. Sampai-sampai Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mempercayakan aku bersama perempuan dan anak-anak?" Kata Rasulullah, "Tidakkah engkau ingin seperti Musa dan Imran?" Sebagaimana yang pernah di dalam sejarah, begitu dekatnya Musa dan Imran itu, diperumpamakan seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kita ketahui dalam perang Badar, Ali bin Abi Thalib turut serta dalam peperangan, dan dialah menghadapi perang tanding dan berhasil membunuh musuhnya dalam perang Badar. Rabi'ah bin Saibah, ada beberapa orang yang ketika terjadi perang tanding, maka Ali bin Abi Thalib lah yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi. Demikian juga ketika terjadi perang Khandaq, dalam sejarah terungkap ketika dibuat paret yang dalamnya sekitar 5 meter, lebarnya 5 meter, kedalamannya 4 meter, yang sulit diseberangi oleh musuh, sehingga berhari-hari musuh untuk menyeberangi kota Madinah itu ternyata mengalami kesulitan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Di balik kesulitan orang-orang Quraisy yang jumlahnya 10.000 orang, ketika ingin menyeberangi parit yang lebar dan dalam itu, ternyata pemimpin perang Quraisy yang bernama Amr bin Al-Wud itu mampu menerobos. Sebanyak 12 orang dari pasukan sekutu itu berhasil menyeberangi parit, dan pasukan Rasulullah di depan parit sudah bersiap-siap menghadapi ini. Kalau ini sampai berhasil menerobos 12 orang ini, maka 10.000 pasukan Khandaq ini, pasukan sekutu ini, itu akan mampu memporak-porandakan kota Madinah. Tapi apa yang terjadi? Belum sampai dia menyebari, baru di perbatasan ketika orang-orang Quraisy mau masang jembatan di sekitar parit itu, Amir Al-Wud berteriak, "Siapa di antara kalian yang berani menghadapi saya?" Dan dalam sejarah, inilah komandan perang Quraisy yang paling ditakuti. Itu namanya Amr Al-Wud, berusia 90 tahun, di dalam perang Uhud masih ikut. Nah, Rasulullah mendengar kalimat ini. Ternyata ketika itu Ali bin Abi Thalib sedang duduk mendampingi Rasulullah. Mendengar kalimatnya Amir Al-Wud ini, Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada "Ya Rasulullah, tolong izinkan aku untuk menghadapinya." Kata Rasulullah, "Bukan lawanmu." Sampai 2 kali, sampai 3 kali Ali bin Abi Thalib terpancing untuk menghadapi pimpinan perangnya Quraisy ini. Akhirnya ketiga kalinya Rasulullah mempersilahkan Ali bin Abi Thalib untuk berdiri, "Bangkitlah." Maka dibekalilah sebuah pedang yang bernama Zulfikar. Pedang Ali bin Abi Thalib itu nama pedangnya Zulfikar. Di ujung pedangnya itu bermata 2. Jadi kalau kita lihat pernah pameran pedang di Grogot, ada duplikat seluruh pedang sahabat-sahabat Rasulullah itu diperlihatkan. Itu ada pedang bercabang 2. Itulah pedang yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib bangkit dan disaksikan oleh Amr bin Wud, lalu Amr bin Al-Wud bertanya, "Siapa engkau?" Maka Ali mengatakan, "Saya Ali bin Abi Thalib." Apa kata Amir Al-Wud? "Bukan engkau sainganku. Aku sepadan dengan kakekmu dan aku tidak akan membunuhmu." Tapi apa kata Ali? "Saya ingin membunuhmu." Ini semakin terpancinglah Amir Al-Wud ini, sehingga terjadilah perang tanding yang luar biasa, saling melayangkan pedangnya masing-masing. Dan ketika terakhir Amr Al-Wud sedang terpojok, tidak bisa berbuat apa-apa, maka Ali bin Abi Thalib menawarkan kepada Amir Al-Wud agar mengucapkan kalimat syahadat dan masuk ke dalam Islam. Tapi ketika Amr Al-Wud diminta oleh Ali bin Abi Thalib mengucapkan kalimat syahadat dan masuk Islam, justru dia meludahi wajahnya Ali bin Abi Thalib. Ketika itulah Ali bin Abi Thalib menarik kembali pedangnya dan tidak jadi membunuh Amir Al-Wud. Meskipun nanti pada akhirnya dia tetap membunuh juga, dia selesaikan juga. Tapi ketika emosinya sudah reda.
Dan pada sahabat itulah bertanya, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapakah engkau tidak menusukkan saja pedangmu di lehernya Amr wal-Wud ketika dia sedang terpojok? Kata Ali bin Abi Thalib, aku berperang karena Allah. Aku tidak jadi membunuhnya pada saat itu karena dia meludahi wajahku. Aku tidak ingin membunuhnya karena dia meludahi wajahku, tapi aku ingin membunuhnya karena Allah. Maka ketika Ali bin Abi Thalib berbalik dan bangkit kembali Al-Wud, maka dia timpaskan kembali pedangnya, maka selesailah komandan perang Quraisy pada saat itu, sehingga 11 orang yang menyaksikan peristiwa ini lari kembali menyeberangi. Yang tadinya dia sudah ingin sampai ke perbatasan parit itu, akhirnya kembali. Dan kita ketahui dalam perang Khandaq ini Allah Subhanahu wa taala mengalahkan pasukan 10.000 ini dengan menurunkan angin topan yang kencang, sehingga selama sebulan bertahan orang-orang sekutu, pasukan sekutu ini mengalami kehancuran seluruh kemah-kemah, dan tempat yang dia siapkan pada saat itu semuanya dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kembali. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, inilah perjalanan perjuangan Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah keliru dan tidaklah salah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Ali sebagai menantu dari Rasulullah dengan menikahkan anaknya Fatimah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dihitung Ali dengan Rasulullah itu sepupu sekali, karena bapaknya bersaudara. Tapi berarti dia nikah dengan kemanakannya, karena Fatimah adalah putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh nikah dengan kemanakan, tapi yang sepupu sekali. Kalau kemanakan saudara ini yang tidak dibenarkan. Jemaah yang dirahmati Allah. Nah, selanjutnya perjalanan profil kehidupan Ali bin Abi Thalib, insyaallah nanti kita akan kembali sebelum menjadi khalifah. Sebelum Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, yang tidak terlalu lama. Kenapa? Terlalu banyak problematika yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib ke menjadi khalifah. Kenapa? Karena memang situasi politik pada saat itu sudah mulai bergejolak akibat wafatnya Utsman bin Affan, yang ketika pada saat itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Ada yang menginginkan sebelum Ali bin Abi Thalib dilantik menjadi khalifah, sebaiknya ditemukan siapa pembunuhnya Utsman bin Affan. Ada yang berpendapat sebaiknya Ali bin Abi Thalib dilantik dulu, baru dicari siapa pembunuhnya Utsman bin Affan. Nah, di sini sudah terjadi perdebatan, terjadi perbedaan pendapat, terjadi gejolak yang pada akhirnya nanti terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Dimulailah di sini peristiwa perpecahan di kalangan umat Islam, yang mudah-mudahan nanti bisa kita kaji kembali latar belakang terjadinya perpecahan setelah nanti Ali diangkat sebagai khalifah yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita selalu menambah wawasan dan pengetahuan kita. Karena itulah memang harapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang cukup sahih di dalam beberapa riwayat dari Ummu Salamah, bahwa setiap selesai sholat Rasulullah selalu berdoa, dan itu diantara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah,
berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan luas, serta amalan yang dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.